wabarakatuh. Terima kasih Kang Haidar. Mungkin pertanyaannya curhat ini Gus. Jadi yang pertama, beliau ini muhibinnya Gus Baha. Jadi langsung kita tayangkan supaya bisa face to face begitu dengan Gus Baha. Yang pertama yang ditanyakan mengenai bagaimana kunci istiqomah Gus. Tentunya dalam hal kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di sekitar. Yang kedua, bagaimana caranya meningkatkan atau keluar dari situasi atau permasalahan apapun itu. Mungkin itu Gus, mungkin mohon pencerahannya. Enggak, tafsirnya jiran sendiri. Itu yang kita catat Gus. Ini kesurupan nih. Silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin, karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu, sehingga kadang cara berpikir ya tetap maca Yasin senajan to makmu wis kejet-kejet gitu. Nah, itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazru'atul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini, anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu tidak problem bagi orang-orang baik. Kalau sampai anggap problem berarti agak kurang baik. Jadi sehingga ya hidup itu ya biasa, mati. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak mati takut mati, ya biasa. Hidup ya mau, mati ya mau, ya biasa aja. Karena begitu indah ajaran Nabi. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan kalau ada kematian berarti anggap akhir dari segala keburukan. Maka berkali-kali saya ngomong, orang-orang alim dulu itu sudah pinter. Kalau ada badan narkoba, penjahat mati, itu tetangganya tetap disuruh bilang, ini orang baik, dia saksikan dia. Tetangganya protes semua, baiknya di mana orang nakal gitu. Padahal kiainya bilang baik kan sudah mati, tidak bisa apa-apa sudah. Artinya ada sisi kebaikan dalam kematian, yaitu segala keburukannya, bahkan potensi keburukannya menjadi berakhir. Jadi masalah nikmat juga gitu. Orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya. Tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi? Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun. In asobatun na'ma syakara fakana khairan lah. Wa in asobathu dharra sobaro fakana khairan lah. Orang mukmin itu selalu baik. Kalau dapat nikmat syukur ya baik.
dapat ujian, sabar juga baik. Kenanya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang, hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang, kalau pas harmonis ya baik, namanya harmonis ya baik. Pas tukaran juga baik. Ibadahnya tinggal sabar. Dulu banyak orang jadi wali itu karena istrinya cerewet. Jadi termasuk resep jadi wali itu istrinya cerewet. Kalau secara ekonomi saya sering bilang, kalau harmonis malah minta ke mall, kalau sedang tukaran malah enggak, murah tukaran betul. Artinya orang dulu itu ngelola kehidupan tuh gampang sekali. Bodoh juga gitu, saya pernah ada civitas akademika dari UGM cerita saya. Biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor, ya cocokkan lah. Kalau dalam pandangan kiai gimana, Gus? Ya anak-anak yang enggak pinter itu ya bagus. Barokahnya enggak pinter masuk desa-desa tertinggal, akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman, terus dapat beasiswa, malah kadang-kadang enggak mau pulang. Barokahnya enggak pinter mau di desa-desa terbelakang, akhirnya merata pembangunan di Indonesia. Di dunia kiai juga gitu, kadang yang alim paling jadi ketua MUI atau apalah. Barokahnya enggak alim dia di desa tertinggal, kelasnya pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan. Barokahnya bodoh itu mau di desa terbelakang. Kalau enggak bodoh enggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Wah ini berarti bikin itu Gus, berarti orang bodoh ya hebat. Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak, enggak usah ditambah. Tapi ini cerita, terus sampean Allah itu sudah punya rencana. Sama lagi Allah itu sudah punya rencana. Jangan sampai kita ini nggak tahu rencana Tuhan. Makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu, orang-orang baik, subhanak Rabbana subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Saya pernah di Korea, ini pengalaman saya. Itu rata-rata saudara kita yang ke Korea itu kan nyari uang. Ternyata setelah di sana nggak ada masjid, ya udah bikin masjid, kadang nyewa. Itu cara Allah untuk menyebarkan Islam di Korea, kadang ya lewat pekerja itu. Dulu Indonesia sejarah yang terkenal ada Islam ya ada orang ingin kaya terus dagang ke Indonesia, orang Gujarat. Gara-gara dagang ke Indonesia terus kenal orang pribumi karena bawaannya orang Muslim ya mengkampanyekan Islam terus ada Islam. Jadi sederhana. Mbah Mun pernah cerita Harun Ar-Rasyid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak, Baghdad. Buangnya di mana? Di Fakfak, di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun Ar-Rasyid. Ketika di sana melihat orang Irian itu pakai koteka itu bilang Urian, terus jadi Irian itu. Urian itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Urian itu telanjang, jadi Irian. Itu ya barokahnya buangan politik ya, tapi bukan tahanan kriminal, tahanan politik. Dibuang di sana, kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Begitu juga Islam di Eropa, kadang dibawa mahasiswa yang dulu ketika di Indonesia agak kepikiran jadi kiai. Barokah kuliah di Eropa malah jadi kiai, mereka nggak ada saingannya. Nggak ketemu saya lah kira-kira gitu ya. Kalau di sini kan nggak bisa jadi kiai. Artinya sudahlah Allah itu nggak usah diajarin gitu. Makanya Allah pernah ngendikan kul atu alimuna wa bidinikum. Aku itu pangeran, ora usah warai carane beragama. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam tuh gini ya Allah. Pangeran apa warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide di bab itu. Karena harus yakin agama ini milik Allah pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruin gitu. Tapi kalau kita kan nggak ingin punya konsep organisasi apa, forum apa untuk mengembangkan apa, ya itu bagus lah namanya ikhtiar. Tapi kalau di dunia ulama itu malah enggak. Karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkan. Ya coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran. Di Eropa juga sama, apalagi di Prancis ya, itu kan imigran Aljazair rata-rata. Mengenai Mas Haidar ini dari Aljazair. Ya sudahlah, kita ikhtiar, istiqomah itu nomor satu, benahi ilmu Anda, cara berpikir Anda.
Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur. Kalau tukaran ya istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah, barokahnya itu udah utang, udah ngel-ngel, sudah digenteng saja hidup itu. Masyhur itu dawuh Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat baik kepada kamu sebetulnya itu mengunci kamu, mengikat kamu. Kamu loh ini nak, kalau Pak Aryo terlalu baik sama saya, yang susah juga saya. Kalau nanti anaknya kawin, resepsi gak diundang saya gak enak. Tapi kalau dia agak-agak jahat sama saya, gak teko, serah peduli, ya kan pantas. Jadi saya kalau ada orang terlalu baik sama saya sudah mulai mikir ini ya, ribet kan. Makanya saya termasuk kiai yang ada orang baik ya biasa aja karena tak anggap ini ke depan kurang baik. Tapi ya saya seneng ya, namanya ukhuwah Islamiyah seneng ya. Tapi tidak seneng-seneng banget kayak orang yang nggak punya perhitungan. Waman asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk kepada kamu sebetulnya dia membebaskan kamu. Nggak mungkin kan orang yang sedang neneng kamu terus utang kamu, nggak mungkin kan pinjam mobil, mungkin nggak? Apalagi titip, tolong dong saya dikasih pekerjaan di BUMN, nggak mungkin. Yang minta-minta gitu pasti yang baik sama kamu. Jadi ilmu taqiyah itu sampai segitunya. Makanya kita harus syukur khazanah yang diajarkan guru-guru kita ini luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Siapa yang berbuat baik sama kamu, sebenarnya dia mengunci kamu. Kamu tuh harus ada sekian etika kan? Loh iya, kalau zaman saya belum kenal Pak Aryo, belum sering kesini, saya cuek aja. Sering kesini terus bilang, Gus, saya mau ngaji ini, wah apa nolak gak enak. Cara pertama kesini langsung gitu, wah enggak lah kamu siapa kenal aja enggak. Ini agak bener kenal, aduh ribet. Tapi saya maafkan. Nah ini cerita mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya hubungan suami istri kalau sedang harmonis malah saling curiga. Ada apa ini kok baik? Saking susahnya nyari baik ikhlas itu sehingga Bupati juga gitu, ada orang kok terlalu baik, mesti mikir ada apa ini. Artinya gini, kalau kita dengan ilmu itu ngadepi sesuatu enteng saja. Barokahnya misalnya Mas Haidar di Aljazair, saksinya banyak. Kalau kita tidak pernah ke sana kan saksi sujud kita hanya Indonesia. Nanti kalau Mas Haidar ketemu Allah kan keren. Kamu pernah sujud? Pernah Gusti. Saksinya Indonesia dan Aljazair. Karena bumi yang tempat kita sujud menjadi apa? Saksi. Semakin sering kemana-mana saksinya semakin banyak. Sehingga dalam waktu sholat itu ada aturan disunatkan untuk sholat sunat itu tempatnya berganti-ganti atau bergeser-geser karena saksinya supaya tambah banyak. Bahkan ada yang ekstrim sampai nggak mau pakai sajadah. Saksi sajadah itu tidak meyakinkan, mendingan keramik. Sampai segitunya ada yang ekstrim gitu. Kan lebih keren kalau sajadah kan hanya selembar kain. Ya, tapi nanti sajadahnya kan bilang saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bumi. Kayaknya mau tidak mau buminya akan ikut bersaksi. Terus yang terakhir gimana? Sudah gitu ya? Ya tadi itu kan dengan cara pandang seperti itu kan selesai sendiri. Misalnya Anda baru umpatin tetangga atau anak buah atau pimpinan kan pakai mazhab Syafi'i. Bagus lah. Karena ya tadi kalau kurang baik kan fakot atlaqo membebaskan kamu. Ya itu sudah jawaban. Wah ini moderatornya. Pak Sultan ini masalah Pak Sultan ya. Baik, terima kasih Mas Haidar. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa diputar YouTube-nya. Yang penting kuotanya cukup dan wifi-nya kenceng begitu ya Gus ya. Terima kasih. Selanjutnya karena satu pertanyaan, satu lagi, minta tolong panitia bisa disambungkan ke yang khataman di Aceh. Sekalian aja sama yang Merauke ya. Tapi satu pertanyaan saja singkat. Punya cita-cita misalnya ingin bikin masjid atau ingin bikin meskipun nggak kesampaian, itu status Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Gus Baha, kami dari Aceh insyaallah akan bertanya mengenai mungkin tidak jauh beda dengan Aljazair. Kami dari anak-anak muda di proyek, jadi kami minta ininya Gus, tips-tipsnya agar kami anak-anak muda ini agar istiqomah dalam kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan di lingkungan proyek kayak gitu. Jadi harapannya memang di lingkungan proyek juga tidak membatasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah di lingkungan proyek. Mungkin itu saja Gus. Syukur-syukurullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jubirnya ini. Satu lagi yang Merauke sekalian. Oh iya, satu lagi. Jadi dia satunya agak diingat-ingat, yang diingat laginya. Kan enggak lagi. Harus terus lanjut, Pak. Provokator semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asep Sanjaya dari PT PP Persero, proyek PLTMK Merauke 2. Yang terhormat Gus Baha dan Bapak Aryo, saya dari anak-anak tua. Kalau mereka tadi anak muda, kalau saya itu anak tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengokohkan di dalam ranah bekerja atau pekerjaan? Karena di era sekarang ini banyak yang menyampingkan akhlak demi mendapatkan kepuasan diri sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini milenial Gus. Jadi memang di proyek ini ada yang milenial, kolonial, ada juga yang campuran Gus. Miko namanya, milenial kolonial. Jadi mungkin yang pertama mohon pencerahan dari proyek Aceh. Kemudian yang kedua dari proyek Merauke, kalau Aceh tadi bagaimana caranya milenial bisa istiqomah. Kemudian yang milenialnya, kemudian yang Merauke itu bisa mengenai akhlak ya Gus ya, sebagai core value-nya BUMN terutama antara anak dengan orang tua. Monggo Gus silakan. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai disiplin yang saya tekuni yaitu ilmu, seperti yang saya jawab pada Mas Haidar tadi dari Aljazair. Untuk yang Aceh juga sama. Kita di perantauan, saya pernah ditanya anak yang kuliah di Inggris, juga pernah ditanya anak yang kuliah di Amerika. Pertanyaannya itu, Gus, kita di negara yang sistemnya itu lebih mapan ketimbang negara yang kita huni. Itu cara terus menjaga syukur sama Allah itu gimana? Ya saya jawab, apapun baiknya negara di Eropa maupun Amerika, ketergantungan Anda pada sistem negara itu lebih tergantung pada nikmatnya Allah. Untuk kamu dideportasi itu butuh ketangkep, butuh ini itu. Tapi kalau kamu nggak dikasih oksigen sama Allah saat itu juga Anda mati. Kalau Allah mengambil buminya dengan memberi gempa yang besar, saat itu juga Anda mati. Artinya dia tanya, gimana cara ingat Allah di negara-negara maju seperti itu? Terus tak latih bahwa utang jasa kamu kepada Allah itu jauh di atas utang jasa kamu terhadap sistem negara. Artinya oke lah kita ngakui sistem negara itu baik, kita juga loyal sama negara. Tapi kenapa orang Islam selalu disuruh uzkuru wa dzikron katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya, setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga, kita tidak pernah setor miskin sama Allah, sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah, tidak setor kebutuhan dulu, status apa, langsung dikasih, langsung pakai, nggak bayar lagi. Nah semakin kita berpikir seperti itu, maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita fasih, kita mengatakan alhamdulillah, melafadzkan alhamdulillah. Sehingga di surat Waqiah Allah melatih kita seperti itu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Yang menciptakan kamu itu kita, saya. Maka kamu harus begini. Yang menurunkan hujan itu saya, kata Allah, kami. Kamu harus bersyukur. Bumi yang kamu huni, kata Allah, bisa saja setiap saat ayakhsifa bikumul ard.
Bumi yang kamu huni yang kelihatannya kokoh setiap saat bisa likuifaksi. Air yang kamu minum bisa saja setiap saat ya ghauron itu qul ara'aitum min asbaha ma'ukum ghauron. Dengan melihat seperti itu, bumi yang kita huni ternyata enggak posisi aman. Setiap saat Allah bisa membuat likuifaksi. Nah, dengan cara seperti itu kita akan tahu betapa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah ingat Allah terus menerus. Ya, dengan cara tadi baca wiridan-wiridan yang diajarkan guru-guru kita, termasuk yang ada di kitab-kitab Dzikrul Ghafilin dan sebagainya. Nah, yang untuk anak tua tadi juga sama seperti itu. Meskipun di bumi Papua, kalau kita ingat, itu pasti ketergantungan kita pertama pada Allah Ta'ala. Makanya Allah itu mengancam untuk orang yang tidak ingat kepadanya, ancamannya itu ekstrim. Malam yardo bi qodoi, walam yaskur na'mai. Ini hadis lengkapnya. Walam yasbir ala balai, fal yatlub robban siwai, wal yakhrud min tahti ardi wa samai. Siapa yang tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, nggak apa-apa kata Allah. Kamu nggak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan tempat di bumiku. Itu bikinanku, nggak bikinan BUMN. Bumi itu nggak bikinan BUMN. Wah, itu aja sudah pusing kamu diancam fal yakhrud min tahti ardi wa samai. Sudah, kamu nggak apa-apa ngakui saya ada Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi jangan tempat bumiku. Saya mau tempat di mana tuh? Ngontrak ada. Ya gitulah kira-kira cara. Yaitu lagi-lagi saya bilang karena saya nekuni ilmu ya saya jawab dengan cara ilmu. Nah, terus beberapa kiai dengan cara suruh ngelafatkan kalimat-kalimat thayyibah tertentu. Tapi itu pun nanti muaranya itu ilmu. Karena kalimat-kalimat itu menjadi baik dan berkualitas juga berdasar ilmu. Ya, makanya saya bilang supaya mudah ingat Allah, caranya gimana? Semua yang kita pakai itu milik Allah. Maka terima kasih utamanya kepada Allah. Ya, saya kira demikian. Dan semoga ini barokah, barokatul ilm, terutama barokatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian pengajian Gus Baha. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa rutin dilakukan seterusnya karena nanti Pak Aryo dan Pak Bimo akan izin agar sering matur Gus Baha untuk pengajian berikutnya, Gus. Dan ini sesuai dengan pesan dari Gus tadi bahwa mengaji itu tidak boleh diakhiri tapi harus terus dilanjutkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya dengan pengajian Gus Baha ini kami berharap bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sesuai firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi hampir sering Allah memuji Nabi Muhammad dari akhlaknya, bukan dari ilmunya. Nah, ini yang perlu kita teladani sedikit demi sedikit walaupun tidak bisa semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pengajian ini kami akhiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami mohon doa dari Gus Baha untuk semua tim proyek kami yang hataman Al-Quran di 127 titik, sekaligus doa pengakhiran dari pengajian ini. Kepada Gus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram an tusalli wa tusallima ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya wa inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad. Waj'alna salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Allahumma ya wa ij'alna ya wa atawaduda wa tahabba wa tanasura fika wa laka fika. Waj'alna ya Allah mutahabina fika mutabadilina fika mutanasirina fika ya Allah. Waj'alna ya Allah himmatana al-ulya ila kalimatika al-ulya mal'uni minka fadli minka ya Allah wa qiyadati minka ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.